Duka Ranah Minang. Saat 1 Syawal menjelang. Suasana yang tenang saat Ramadan terlihat dari sudut-sudut nagari di Ranah Minang. Daerah di mana menganut pemahaman adat Basandi Sarak Basandi Kitabulo. Hamparan sawah sepanjang mata mandang seakan memanjakan mata kita untuk dapat menikmatinya. Di depan kita terlihat kokohnya Gunung Marapi, berdiri diselimuti awan. Gunung Marapi, yang tanggal 3 Desember tahun 2023 lalu, melepaskan semburannya setinggi 3.000 meter ke udara, dan menutupi beberapa daerah dengan abu vulkanik. Letusan Gunung Marapi saat itu, menelan korban sebanyak 23 orang meninggal dunia, dan 52 orang korban dapat diselamatkan. Kini terlihat jelas sisa-sisa abu vulkanik masih bertebaran. Hal ini juga disebabkan karena Gunung Merapi masih memperlihatkan letusannya sampai tanggal 5 Maret tahun 2024. Dan kini, tanggal 5 Maret tahun 2024, bertepatan dengan bulan Ramadan, 5 hari menuju tanggal 1 Syawal tahun 1445 Hijriah, hujan deras terjadi dan banjir lahar dingin tidak dapat dielakkan. Banjir lahar dingin Gunung Merapi ini mengakibatkan ruas jalan lintas Bukit Tinggi Padang putus total. Aliran lahar dingin juga terpantau merusak sawah dan pekarangan warga, serta memutus akses jalan hingga beberapa kendaraan ikut terjebak. Lokasi ini berada di Nagari Aya Angek yang merupakan jalur utama lintas Bukit Tinggi menuju Padang. Jalur ini pada hari-hari biasa selalu dipadati kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Dan sekarang, kepadatan meningkat drastis karena bertepatan dengan suasana mudik menjelang Lebaran, hingga pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari. Terlihat genangan air yang sebelumnya melimpah ruah sampai ke jalan, saat ini sedang dilakukan antisipasi oleh pihak terkait untuk meminimalisir dampak lahar dingin tersebut. Beberapa alat diterjunkan dan sejumlah alat berat sedang bekerja untuk memulihkan kondisi ini. Air yang deras terus dialirkan ke saluran air yang terdapat di bahu jalan. Begitulah kondisi Aya Angin ketika 1 hari setelah lahar dingin menerjang wilayah ini. Selanjutnya perjalanan ini kami lanjutkan ke wilayah lain yang terdampak lebih parah. Inilah Nagari Bukit Batabuak dan Nagari Canduang di Kabupaten Agam. Kami mendengar dan melihat aliran air yang membesar sebanyak 2 kali. Pertama sekitar jam 3 sore dan 1 jam setelahnya. Aliran kedua berbunyi gemuruh, kata seorang warga Bukit Batabuak. Terlihat sebuah aliran air telah menggerus dinding sebuah masjid yang berada di dekatnya. Dan serakan material yang terbawa oleh derasnya air terlihat menumpuk di kedua sisi sungai tersebut. Lima hari menjelang Lebaran, yang sejatinya dapat dinikmati dan beribadah, berubah menjadi suasana yang mencekam bagi warga yang terdampak. Semoga Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka. Sejumlah alat berat tidak berhenti bekerja, dan para petugas dari berbagai pihak juga tidak henti-hentinya bekerja, membantu meringankan beban warga, membersihkan material yang masuk ke rumah warga, dan memperbaiki bangunan yang rusak karenanya. Banjir bandang akibat lahar hujan menyebabkan 4 rumah rusak berat, 57 rumah rusak sedang, dan 38 bangunan dagang rusak di Nagari Bukit Batabuak ini. Sebanyak 61 warga terdampak, dengan 31 orang diantaranya mengungsi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Banjir juga merusak lahan pertanian, antara lain sawah 16,5 hektar, kebun kubis 1,5 hektar, kebun daun bawang 0,5 hektar,
dan kebun terung 0,5 hektar. Banjir sejak Sabtu subuh sudah tidak lagi meluap ke jalan. Debit air sungai kecil dan berkurang. Tinggal pembersihan material, sisa banjir bandang, ujar salah satu warga di sana. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kami sedang menuju kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Dalam ayat ini, jelas bahwa Allah akan senantiasa memberikan ujian kepada manusia, dan salah satu di antaranya berupa musibah bencana alam. Ada yang terjadi karena ulah tangan manusia. Tapi ada juga yang memang di luar kehendak atau pengetahuan manusia.